Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kita adalah orang-orang yang dimenangkan, oleh sebab itu mari kita membawa kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kehidupan kami. Sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma bagi kami boleh menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami ingin menyatakan pujian, hormat, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa kehidupan kami bukanlah apa-apa tanpa kehadiran Tuhan di dalamnya. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita disadarkan bahwa sering kali kita merasa sudah memberikan yang terbaik. Namun hanya Tuhan yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik hati kita. Hari ini, mari kita datang dengan tangan yang terbuka, hati yang terbuka. Kita mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidiki setiap batin kita, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memurnikan iman kita. Ini kami Tuhan, ujilah kami. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Memang benar ya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati kami, bukalah telinga kami, biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja, tetapi mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hikmat untuk mengaplikasikan kebenaran-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dalam channel YouTube Embun, Editoria Bisi Berkat untuk Negeri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati dalam Yesus Kristus, mari bersama kita mengawali segenap aktivitas, pekerjaan, rutinitas kita pada saat ini dengan menerima sabda kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31. Kami persilakan Bapak Ibu untuk membaca keseluruhan nas ini secara pribadi di rumah masing-masing. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-13, ke-14, dan ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-30 dan ayat 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati dalam Yesus Kristus, dikatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Dan di dalam setiap pilihan tentunya ada konsekuensinya masing-masing. Namun bagaimana jika semua pilihan yang diberikan itu hanya membawa kita pada situasi yang lebih buruk
dari sebelumnya. Tidak ada satupun pilihan yang membawa kita pada jalan keluar yang baik dan dapat menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, bisa dikatakan inilah gambaran situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Nas ini mengisahkan tentang perjuangan bangsa Israel saat keluar dari jerat perbudakan Mesir, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Musa. Di tengah-tengah perjalanan keluar dari tanah perbudakan, mereka diperhadapkan dengan situasi yang rumit dan juga pilihan yang sulit. Apakah mereka harus mundur atau tetap terus bergerak maju? Saat itu dari belakang mereka tengah dikejar oleh kawanan tentara Firaun, dan di depan mereka telah menghadang Laut Tiberau yang sangat luas dan membentang. Tentunya di tengah situasi yang sulit dan rumit tersebut, mustahil bagi bangsa Israel untuk dapat selamat dan terbebas. Bagi mereka tentu hanya ada dua pilihan yang akan terjadi. Yang pertama, mati di tangan tentara Firaun, atau yang kedua, mereka mati tenggelam di tengah laut Tiberau yang sangat luas dan dalam. Oleh sebab itu di tengah situasi demikian, mereka menggerutu kepada Musa dan mengatakan bahwa mereka menyesal dibawa keluar dari tanah perbudakan Mesir, karena mereka hanya akan mati sia-sia saja dalam perjalanan tersebut. Bangsa Israel mulai merasakan putus asa dan kehilangan harapan. Tetapi pada saat itu Musa menguatkan mereka. Musa katakan, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat selamanya. Tuhanlah yang akan berperang untuk kamu. Tuhanlah yang akan memimpin bangsa Israel. Tuhanlah Allah yang akan berperang untuk mereka. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Oleh sebab itu kemenangan tentunya ada di pihak bangsa Israel. Tuhanlah yang menuntun setiap rute perjalanan kehidupan bangsa Israel, dan Ia juga yang akan meneguhkan setiap langkah mereka untuk tetap berjalan maju. Seketika Allah turun tangan, menyatakan kuasanya melalui Musa, maka pada saat itu terbelahlah Laut Tiberau yang sangat luas dan dalam itu menjadi dua. Sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi laut tersebut. Namun ketika Firaun ikut menyeberanginya, laut menjadi tertutup kembali dan musuh pun kalah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, peristiwa yang ajaib di luar nalar manusia terjadi. Demikianlah cara Allah menyatakan kuasa kasih dan kemuliaannya bagi kehidupan bangsa Israel. Dan Israel menjadi umat pilihan Allah yang dikuduskannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, ada beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita, kuatkanlah dan teguhkanlah imanmu. Jangan ragu dan jangan pernah bimbang akan kuasa kasih Kristus di dalam hidup kita. Situasi atau keadaan yang menghimpit terkadang dapat melemahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Atau bahkan ketika kita berjalan atau berada di dalam masalah yang besar, kita merasa tidak ada lagi jalan keluar yang membawa kita pada ketenangan dan keselamatan. Maka keputusasaan dan kekhawatiran mulai menggoyahkan hati kita. Firman Tuhan mengingatkan kita melalui nas ini. Mari, kuatkan dan teguhkanlah imanmu.
Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri saja, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam setiap perkara hidup yang ada di dalam hidup kita. Allah akan turut bekerja dalam hidup kita jika kita mau datang berseru kepadanya. Dan kita percaya bahwa tidak semua pergumulan, tidak semua permasalahan yang kita alami harus kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Ada masanya dan ada kalanya Tuhan menyuruh kita untuk tetap diam dan hanya percaya kepadanya. Maka dialah Allah yang akan bertindak untuk hidup kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Kita akan lebih dari pemenang. Mari kita imani bahwa Allah kita lebih besar dari setiap pergumulan, dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan dalam nas ini, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kuasa Tuhan yang ajaib akan bekerja atas hidup kita yang melampaui setiap pergumulan yang kita hadapi. Meski terkadang kita sudah merasa di titik terendah kehidupan kita, hidup kita sudah stuck dan tidak ada jalan keluar lagi. Namun ternyata di situasi seperti inilah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan menyatakan kuasa dan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi berkati dalam Yesus Kristus, kita percaya Tuhan akan tetap terus menyertai, melawat, dan memberkati kehidupan kita. Percayalah akan tuntunan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Ia tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita begitu saja ketika kita berseru, memohon, dan meminta pertolongan daripadanya. Karena Ia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu akan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, melalui firman Tuhan ini, kita juga bersama-sama diingatkan dan diajarkan. Mari kita menyerahkan diri kita dalam pimpinan kuasa kasih Allah. Terkadang sebagai manusia yang lemah, kita tidak dapat mengendalikan keinginan atau perasaan kita, sehingga kita merasa pilihan kita adalah yang terbaik untuk hidup kita. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, bangsa Israel sempat menggerutu dan mengeluh kepada Musa. Mereka merasa bahwa pilihan mereka untuk tidak keluar dari tanah perbudakan adalah pilihan yang benar. Kedagilan hati bangsa Israel menggambarkan kehidupan kita yang seringkali juga tidak tunduk dan taat akan pimpinan kehendak Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita percayakan hidup kita dalam pimpinan kuasa kasih Allah, meskipun jalan pimpinan Tuhan itu tidak mudah dan tidak ada yang instan. Tapi kita percaya bahwa pimpinan Tuhan membawa pada kehidupan yang indah. Karena kita percaya bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang membawa pada damai sejahtera untuk hidup kita, bukan rancangan yang membawa pada celaka. Tuhan memberkati kita dan memberkati kebenaran firman-Nya. Amin. Mari bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita menaikkan syukur kita di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah bersama kita renungkan pada saat ini. Kita berdoa. Kami ingin mempercayakan hidup kami dalam tuntunan kuasa-Mu sepenuhnya ya Bapa. Biarlah Engkau Allah yang tetap dengan setia, mau menuntun,
dan memimpin kehidupan kami. Seperti Engkau Allah yang setia memimpin dan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kami mohon, kuatkan dan teguhkanlah iman kami kepadamu, meski di tengah ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan yang sering menyelimuti hati kami. Mampukanlah kami hidup untuk terus mengandalkan Tuhan, meski di tengah-tengah pergumulan dan situasi sulit yang menghimpit kami. Kami percaya kuasa Allah akan bekerja dan menolong hidup kami bagi setiap orang yang mau berserah dan berseru memohon pertolongan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, pendengar setia, channel Embun, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami akan mengawali segenap aktivitas, kegiatan, pekerjaan, rutinitas bahkan pelayanan kami pada hari ini. Kami memohon Tuhan tetap terus bersama-sama dengan kami, menuntun, memberkati, menolong, dan melawat hidup kami dalam segenap hal yang kami lakukan. Tuhan campur tangan bekerja dan berkarya atas hidup kami, sehingga kami tetap terus diberkati oleh Tuhan. Sungguh boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, handai taulan kami. Diberkatilah kami sekalian Bapa dengan hikmat dan kebijaksanaan, kasih, sukacita, damai sejahtera selalu menghiasi hari-hari hidup kami. Demikian juga saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan bangsa negara kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupan bangsa negara kami, jauhkanlah dari perpecahan, perselisihan, malapetaka, sakit penyakit, melainkan Engkau memberikan kami kesatuan hati di tengah-tengah keberagaman yang ada. Demikian juga Tuhan Yesus, Kau memberkati dan memimpin para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Engkau yang memampukan mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu untuk memimpin kehidupan bangsa negara kami dan daerah kami. Sehingga selalu ada keadilan, damai sejahtera, dan sukacita yang tetap terus kami rasakan sebagai warga negara. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup memberkati kehidupan kami kini dan selamanya. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.